Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknisi kampungan. Kali ini kedatangan head unit dari Medan ya, dari Sumatera Utara. Jadi kasusnya katanya head unit ini mengalami gagal booting atau botlop ya. Jadi botlop itu dia mentok di logo ya. Kita langsung unboxing saja. Jika kawan-kawan yang mau berminat mau menggunakan jasa servis head unit, silakan, ada alamatnya ini ya, alamatnya yang ini. Silakan agan-agan hubungi kontak ini ya, kontak WhatsApp ini, biar kami nanti respon. Oke, kita unboxing saja langsung. Nah, ini sudah di unboxing ya. Dia mereknya Orca ya, ADR 988. Di sini dia tidak menerangkan chipset ya, chipset bawaannya. Yang diterangkan adalah RAM-nya, internalnya, dan fitur-fiturnya. Berarti kita membeli itu tidak tahu ya, ini chipset yang dipakainya Allwinner atau MediaTek. Jadi intinya head unit ini masih dalam kategori privasi ya untuk mesinnya. Jadi kita coba bongkar ya. Nah, kita coba bongkar, dan kali ini juga tidak ketahuan ya chipset yang dipakai itu chipset apa ya. Jadi intinya kita harus membuka ini baut 4-nya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung saja buka. Nah, di sini ada fleksibel ya, ini fleksibel LCD, fleksibel ini dari touchscreen-nya, fleksibel dari tombol pinggirnya ya, lampu tombol pinggir. Kalau misal ini kabel untuk lampu LCD ya. Kalau dilihat ini chipsetnya Allwinner ya. Kalau misalkan mau tahu cara buat untuk mengembalikan head unit ini, kita simak ya videonya ya. Nah, ini betul aja ya. Jadi ini adalah Allwinner ya. Jadi Allwinner T3 ya, prosesornya T3. Jadi kita coba dulu ya, ini posisinya botlopnya kayak gimana ya. Oke, kita melakukan pengetesan dulu ya, botlopnya seperti apa. Ini saya sambungkan langsung ke trafo 12 volt ya. Jadi ini membutuhkan daya sekitaran 12 volt. Ternyata dia mentok di logo Android seperti ini ya. Jadi asumsinya kita coba dulu lepas IC MMC ya, lepas IC MMC. Setelah itu kita backup. Setelah di backup kita masukkan lagi ya program filenya atau file dump-nya. Setelah kita read, kita write lagi dengan file yang sama ya, tanpa mengutak-ngatik filenya atau isi programnya ya. Itu cara yang pertama ya. Soalnya untuk Allwinner itu kebanyakan human error dari sistem yang emang diinjek oleh pabrikan, atau yang
aplikasi yang tidak permanen. Oke, langsung saja ke meja servis ya. Kita akan melepaskan IC MMC yang kodenya itu AT70B32 ya. Berarti ini sekitar 32 GB ya. Nah, itu yang 3L itu adalah prosesor, dan ini yang kaki kelabang ini adalah IC powernya ya. Jadi ini head unit memakai sistem hardware yang dulu ya, atau tablet-tablet di luar negeri yang dipakai ke head unit. Kita langsung saja pembongkaran atau pelepasan IC MMC. Nah, ini seperti ini ya, rapi ya. Jadi kita gak usah utak-atik lagi di bagian timah yang ada di PCB ataupun yang di sini ya. Kita langsung saja nanti pasangin lagi setelah kita backup red dan white. Oke, kita setelah melakukan pelepasan IC MMC, setelah pelepasan IC MMC, kita pasangkan IC-nya ke sini ya. Nah, setelah itu kita buka programnya UPIBox ya. Coba kita identify. Nah, di sini ada tulisan valid to read XT ya. Kita wait lagi. Oke. Kita coba langsung backup aja ya. Kita read. Oke, berarti ini harus kita cetak ulang. Anjay. Nah, tadi sempat error kan, kalau misalkan udah kayak gini. Ini lagi proses pembackupan ya. Backupan, kalau udah beres nanti di MMC Factory RS, lanjut kita masukin lagi file yang sekarang lagi di backup. Itu cara Allwinner ya, pengerjaannya seperti itu. Setelah pembackupan selesai ya, kita lanjut ke Eras Factory. Jadi langsung MMC Factory Eras ya. Kita push ini. Nah,
ini udah selesai ya, kita cek. Nah, di sini udah kosong. Setelah kosong, kita lanjut ke pengecekan kesehatan MMC ya. Nah, di sini masih 10% ya, masih bagus ya ini-nya. Kita punya di auto, kita identify lagi. Nah, ini ada keterangan merah ya. Jadi keterangan merah ini saya kurang paham, kita partisi lagi dulu. Ini udah dipartisi ya. Udah dipartisi, cek lagi. Sepertinya ini harus ganti IC MMC ya. Karena di sini ada keterangan merah, kita harus melakukan penggantian IC MMC. Soalnya MMC-nya sudah tidak normal. Yang penting kita sudah membackup-nya. Oke. Karena IC MMC ini tidak memungkinkan untuk dipakai kembali ya, saya mengganti IC MMC-nya yang ini kan tidak ada masalah ya MMC-nya, jadi normal ya. Tadi itu tidak normal, kita report out dulu. Sini dicek, ini masih 10%, bagus. Dan kita lakukan erase, factory erase dulu. Setelah factory langsung dilakukan ganti kembali. Kita melakukan identify, kita masukkan lagi ini ya, yang kita lakukan lagi, kita tunggu sampai selesai. Kita akan lakukan pemasangan kalau setelah kita selesai. Di sini file bloknya, respon. Oke, dan setelah sekian lama ya kita eksekusi, ini sudah normal ya. Jadi kita melakukan penggantian IC MMC. Setelah penggantian MMC, kita penggantian juga program softwarenya ya, karena ada yang sama ya dari backupan head unit yang sebelumnya. Jadi saya pakai firmware yang emang sudah tested ya. Nah, di sini kita tidak akan menemukan yang namanya Play Store, YouTube dan lain-lain ya, karena emang Allwinner ini tidak dipasang secara permanen ya, aplikasi Google installernya ya. Secara tidak langsung
head unit ini tidak mempunyai aplikasi yang namanya Google Apps atau Play Store. Jadi kalau misalkan ada fitur seperti itu adalah fitur tambahan yang memang tidak direkomendasikan untuk head unit ini ya, karena pabrikannya tidak mempermanenkan Play Store-nya. Apa penyebab head unit ini bisa terjadi kebotlopan atau gagal booting? Itu karena memang ada Google Apps ya, atau Google Play Store ya, yang memang tidak diperuntukkan head unit ini, jadi ada crash aplikasi, akhirnya dia terjadi botlop ya. Head unit ini sudah masuk 3 unit yang seperti ini, kondisinya baru-baru ya, yang dikirimkan dari luar kota itu kondisinya baru-baru. Jadi memang head unit T3 ini, T3L ya, ini prosesornya dia brandnya Allwinner. Tapi masalahnya kalau misalkan kita paksakan menggunakan fitur-fitur yang ditambah-tambahkan itu akan terjadi gagal booting ya. Nah, gimana caranya supaya bisa ini untuk internet YouTube ya? Saya ada caranya ya. Kita masukkan dulu ke WiFi ya. Kita masukkan dulu ke jaringan WiFi. Kita sambungkan. Oke, setelah kita sambungkan, kalau misalkan kita buka YouTube di sini, dia butuh Google Apps, otomatis dia tidak akan bisa ya, tidak akan bisa memutar ya. Setelah kita sambungkan, saya sudah siapkan yang namanya YouTube Pancet ya. Ini adalah cara untuk instalasi YouTube Pancet di head unit ya. Kawan-kawan perhatikan secara detail pemasangannya. Saya akan bagikan link YouTube Pancetnya. Ini seperti YouTube Premium ya, tidak beda dengan YouTube Premium ya. Kita butuh yang namanya flashdisk ya, flashdisk yang terhubung ke head unit ya. Nah, ini flashdisknya sudah disambungkan ke head unit. Lalu kita cari file penyimpanan Explore ya, file Explore. Lalu di sini SD card UDIS ya. Nah, di sini ada UDIS. Saya sudah menyiapkan aplikasi YouTube Pancetnya ya. Kita tinggal install aja, tinggal pasang aja. Kawan-kawan coba perhatikan ya, kita langsung buka. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita mari mulai. Di sini ada pilihan biarkan saja, kita next aja. Nah, di sini ada berikan izin root atau no root, berarti kita klik yang no root. Nah, di sini ada selamat datang, kita tutup. Nah, di sini ada 3 pilihan aplikasi ya, aplikasi YouTube Pancet, YouTube Musik, dan Pancet Micro G. Yang kita install, install Micro ya. Kita load dulu di sini tanda bawah. Ini terhubung ke WiFi ya. Kita pasang. Ini Micro G untuk manager ya. Jadi untuk file supportnya ya. Setelah itu kita YouTube Pancetnya untuk aplikasi buka video-video, film gitu. Kita pasang. Mengunduh APK ya. Oke, setelah ini kita tunggu dulu ya prosesnya. Sampai selesai ya.
Nah, ini sudah terdownload ya, kita pasang. Oke, setelah terpasang seperti ini adalah YouTube musiknya ya. Jadi kalau kita pengen dengerin musik, video musik, kita download saja aplikasi YouTube musiknya. Nanti kita bisa melihat videonya ya. Keluar ya. Nah, ini ya. Kita download, kita pasang. Kita tunggu ya. Nah, setelah ini kita klik pasang. Oke. Oke, setelah ini kita langsung keluar saja ya, keluar dan kita cari aplikasinya ya. Nah, ini aplikasinya ya. Ini file manajernya, ini YouTube pancetnya, ini YouTube musiknya. Kita buka saja YouTube pancetnya ya. Kita aktifkan di sini ya. Kita aktifkan ya. Kita close. Nah, di sini langsung ke puter. Nah, jika seperti ini berarti kita ini bisa nonton di aplikasi yang di YouTube musik ya. Nah, di sini. Token. Nah, di sini kita disuruh login ya. Kita tambahkan akun ya. Tinggal masukkan saja emailnya ya, email atau buat akun kalau belum punya email. Nah, kalau udah login baru langsung kita masuk ke YouTube Pancet. Ini udah masuk ya ke YouTube Pancet. Ini lagi muter musik. Jadi kayak gini tampilannya. Nah, seperti itulah. Banyak ya. Ngomong itu artis-artis, musik, banyak. Nah, kayak gitu. Oke, sip. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknisi Kampungan. Kali ini saya sengaja saja membeli head unit ya merek DHD, dan saya membongkarnya. Tujuannya untuk membackup room yang di dalam sebelum saya pakai. Karena unit ini kalau misalkan rusak itu tentu saja susah ya untuk diperbaiki karena dia memiliki prosesornya berbeda ya dengan DHD atau head unit yang beredar di pasaran yang tahun-tahun lalu, dan ini sangat murah ya, di Tokopedia hanya sekitar 850.000 ya.
saya membeli, kita cek dulu ya unitnya dan kita cek versi softwarenya atau prosesornya. Oke, kita percepat saja, kita tes dulu. Oke, nah ini ya merek DHD ya, saya percepat ya. Ternyata ini menggunakan Allwinner ya, jadi brandnya Allwinner ya. Dari prosesornya dia punya RAM 16 GB, punya RAM 1 GB ya, internalnya 16 GB. Nah, seperti ini kita cek lagi. Nah, ini ya modelnya ya. T3 ya, quad core T3. Langsung saja kita bongkar ya. Untuk melepas IC MMC kita akan backup DAM-nya ya. Mudah-mudahan berhasil karena tentu saja kita mengantisipasi kerusakan yang terjadi di kemudian hari untuk head unit ini ya. Karena ini di pasaran banyak ya yang beredar head unit ini. Saya akan sertakan file DAM untuk MMC di kolom deskripsi ya. Nah, ini mesinnya beda ya dengan head unit yang lain. Ini cukup simple atau cukup kecil ya. Nah, ini saya cek prosesornya juga dia menggunakan T3 ya. T3L ya, Allwinner. Jadi cara proses flashingnya juga berbeda ya. Jadi ini sistem update menggunakan flash disk atau memori ya. Di website resminya saya cek, kita langsung saja bongkar ya, langsung saja buka saja IC MMC-nya untuk membackup file DAM-nya. Jika suatu saat nanti ada kerusakan pada IC MMC ini akan mudah ya untuk memperbaikinya, karena di website atau di Google atau dimanapun ini belum tersedia ya untuk penggantian IC MMC, dan spare partnya pun belum ada ya. Saya juga bingung kalau misalkan nanti kerusakannya pada IC MMC bagaimana cara penyelesaiannya, sedangkan penyedianya juga tidak memberikan firmware atau cara flashing head unit ini ya. Jadi buat kawan-kawan berhati-hati ya jika membeli head unit murah seperti ini. Mungkin saja ini sekali pakai rusak buang ya. Rusak buang atau istilahnya lem biru, lempar yang lama beli yang baru. Oke, ini saya langsung saja ya. Nah, ini ya IC tipe MMC-nya juga ini susah banget nyarinya ya. Langsung saja buka UPI MMC toolbox-nya ya. Kita mau langsung saja backup. Mudah-mudahan filenya berguna atau bisa dipakai lagi ke IC MMC yang serupa ya, atau tipe-tipe yang persamaan-persamaannya saya juga belum tahu ini. Nah, ini ya, jadi saya identify dia terbaca roomnya seperti ini ya. Ini juga saya diakalin di mode direct ya, jadi gak bisa langsung ya. Nah, kalau misalkan langsung dia ada raport merah seperti ini ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengulik lebih dalam ya tentang head unit ini ya. Oke, ini saya close dulu ya
Oke, kita ulangi, kita coba lagi ya, identify dan kita tunggu. Oke, masih seperti ini ya, masih ada rapot merah ketika di-identify. Entah ini jenis apa, MMC-nya tidak terbaca oleh UPI Box juga. Saya juga heran ini bagaimana penyelesaiannya jika nanti ada masalah pada IC MMC ini ya. Coba lagi sekali lagi ya. Oke, masih ya, tetap masih seperti ini. Oke, saya percepat ya videonya. Oke, saya ulangi lagi, tetap ya masih seperti ini, nggak bisa di backup ya, tidak bisa di backup. Dan saya terus mencoba ya. Nah, saya coba mode direct ya, ternyata mode direct itu bisa ya, direct ISP ya, tapi saya menggunakan BGA ya. Nah, di sini sudah terbaca ya, normal ya di mode direct. Lanjut, kita akan identify, kita naikkan dulu bitnya supaya tertahan di 8 bit. Kita coba identify lagi. Oke, ini terbaca ya, kita langsung read. Ini membutuhkan waktu yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknisi kampungan, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Setelah melakukan servis head unit yang botlop, langkah selanjutnya kita akan memasangnya di mobil ya. Dan di video selanjutnya saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menonton YouTube tanpa iklan di head unit ataupun di handphone Android ya. Nantikan video lanjutannya dan kita saksikan video yang satu ini. Saya head unit ini sudah berjalan ya 4 tahun lah ada saya pemakaian dan tidak ada kendala sama sekali. Dan memang ini head unitnya head unit yang lumayan bandel ya. Kita akan menggantinya dengan head unit Android ya. Oke, ikuti videonya dan jangan sampai terlewat. Oke, kita akan membuka baut yang ada di bawah ya, sama yang di atas itu. Koper-koper yang menempel tinggal dicabut-cabut saja, itu gampang ya, tidak dibaut. Dan kita hanya membuka baut head unit ya, sama baut yang di bawah. Nah kawan-kawan, pada step ini harus memperhatikan dulu kabel-kabel yang terpasang di head unit yang lama ya. Jangan sampai kita mencabut terlebih dahulu, nanti kita akan pusing sendiri ya. Nah
Nah, di sini kita akan melepaskan bracket yang ada di head unit yang lama. Kita akan pasangkan di head unit yang Android ini ya. Bentuknya memang beda, cuman dia ada lubang baut di pinggir ya. Nah, kita cabut kabelnya dan kita terawang dulu ya, jangan sampai kita langsung eksekusi tapi tanpa tahu kabel-kabelnya ada persamaan atau tidak gitu. Di sini saya mencoba mencocokkan kabel satu persatu ya yang ada di head unit yang lama dan saya cocokkan dengan head unit yang Android ya. Nah, di sini ada kabel yang memang sama-sama ya, warnanya sama dan platnya juga sama ya. Di head unit yang lama itu ada 2 soket ya. Kalau di mobil Vios itu ada 2 soket. Kita lepas semua soket yang ada di head unit yang lama dan kita coba melihat warna kabelnya ya. Dan ini 90% persamaan sama ya, kabel warna kabelnya dan juga pelat kabelnya. Oke, di step ini kita akan memotong-motong kabel yang dari head unit yang lama ya, karena akan dipindahkan si kedua soketnya itu ke head unit yang baru ya. Ini perlu ketelitian ya, kita jangan terburu-buru, kita cukup menyamakan kabelnya sesuai dengan kabel yang ada di head unit Android ya. Contohnya kuning itu kita sambungkan dengan kuning, merah kita sambungkan dengan merah, hitam kita sambungkan dengan hitam, ungu kita sambungkan dengan ungu. Tentunya ada juga ungu yang berpelat hitam ya, atau berpelat putih ya. Kita samakan dan kita sambungkan satu persatu. Mungkin ini butuh ketelitian tapi harus dengan hati-hati ya, jangan sampai kita kerja 2 kali ya.
Nah, di sini saya salah menyambungkan kabel ya. Ini kabel warna pink itu untuk kabel ke kamera ya, atau kabel back belakang ya, kamera belakang. Warna pink kamera belakang itu harus disambungkan ya. Jadi dicek kamera itu ada dua kabel. Yang satu kabel warna merah itu masuknya ke warna pink ya. Secara tidak langsung itu kabel atret ya. Kawan-kawan, santai saja, jangan terburu-buru. Kita lihat kabel dengan warna yang sama ya, jangan sampai kita salah menyambungkan ya, karena takutnya ada konsleting. Tapi kalau misalkan tidak ada kesalahan dalam penyambungan warna, itu tidak akan ada konsleting ya. Yang penting jangan sampai terbalik antara ground atau minus dan positif ya. Nah, di situ yang akan berakibat fatal ya. Maka dari itu kawan-kawan harus menyamakan warna-warna kabel yang sudah ada ya. Kalau misalkan masih bawaan, itu dijamin 100% bakal menyambung dengan baik ya, atau tidak ada kesalahan. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
Oke, di proses ini kita akan memasang bracket ya. Nah, disinilah kita harus memakai teknik ya, karena memasang bracket ini kalau misalkan kita tidak tahu bagaimana kita masuknya ya, kita pasangin dulu sebelah bracketnya, mau yang kiri ataupun yang kanan itu bisa. Nah, kita langsung masukkan ke sini ya, kita masukkan, dimiringkan, dan kita pasang sebelah lagi ya.
kita pasang sebelah lagi dan kita baut. Itu bautnya cukup kita baut satu aja ya, jangan dua atau jangan kekencengan ya, nanti takutnya si head unitnya itu ketarik ya saat pemasangan ke dashboard mobilnya ya.
Oke, di tahap ini kita harus memeriksa kabel yang ada di dashboard ya. Jadi kabel-kabel yang ada di dashboard itu cuman ada 2 soket ya, yang satu soket besar dan yang satu soket sedang. Soket sedang itu untuk menyambungkan speaker belakang dan speaker pintu ya, yang ada 4 kabelnya. Nah, yang kabel soket besar itu adalah soket power ya, atau head unit ya, itu sudah termasuk power dan yang lain-lain. Di sini juga terdapat kabel antena, jangan lupa disambungkan. Terus kabel kamera itu harus disambungkan juga ke kabel warna pink yang ada di head unitnya ya. Nah, kabel warna pink itu untuk fungsinya untuk mendeteksi ketika memindahkan gigi ke atret ya, atau ke R. Dan satu lagi ya, ada kabel yang tidak terpakai, itu ada 3 kabel biru, kabel oranye, dan kabel coklat ya. Kabel oranye itu kabel key ya, kalau ada setir yang memang pakai tombol, kabel key itu bisa terpakai ya. Dan kabel biru itu tidak terpakai karena tidak tersambung ya ke head unit yang Android ya, tidak ada warna yang sama ya, karena itu ada pelatnya ya. Oke. Oke, sampai sini head unitnya sudah menyala dan kita melakukan setting-setting ya, karena head unit ini baru selesai di factory reset ya. Kita setting-setting audionya, dan di next video selanjutnya saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita menonton YouTube tanpa iklan di head unit ya. Tentunya ini gratis. Ikuti saja video selanjutnya, dan video ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknisi kampungan ya. Kali ini kita kedatangan head unit ya, kiriman dari Ajril Variasi Audio ya. Dan ini kasusnya botlop ya, botlop di Android ya, atau mentok logo di Android ya. Dan ini head unitnya merek DHD ya. Saya tipenya kurang tahu, nanti kita cek ya sama-sama. Oke, kita cek dulu ya head unitnya. Pertama-tama kita cek dulu. Biasa kita melakukan pengecekan menggunakan aki motor ya. Kita lakukan dulu pakai aki motor, kita nyalakan dulu pakai aki motor ya. Kabel merah dan yang kuning itu kita satukan ke kutub positif ya, dan yang hitam kita sambungkan ke kutub negatif ya. Oke, baik, kita akan sambungkan dulu. Oke, menyala ya. Nah, di sini ada logo Android ya. Kita tungguin beberapa saat. Memang ini kondisinya botlop dan tidak masuk ke menu ya, kasusnya ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Nah, di sini ada baut ya, 4 baut. Yang pertama itu pembukaan baut yang itu ya, yang di casingnya. Lalu kita lanjutkan pembukaan baut yang di papan PCB-nya ya. Dan awas, hati-hati, ada fleksibel, jangan sampai robek atau tertarik ya. Nah, di sini letak posisi IC-nya ya, di belakang ya. Ini namanya IC MMC ya, atau IC memori internal ya, atau program ya. Bisa juga ini IC flash. Nah, ini IC ini menyimpan semua data program sistem Androidnya ya, sekaligus dia menjadi memori internal dari head unit ini ya. Jadi bila mana ada kendala dalam masalah software atau data atau program, pasti targetnya di IC MMC ini ya. Kawan-kawan terus ya stay di video ini, karena ada tips dan trik untuk head unit kawan-kawan itu tidak sampai terjadi botlop atau terjadi gagal booting ya. Karena head unit yang RAM-nya cuma 1 GB, kita paksakan untuk menginstal aplikasi-aplikasi atau menyimpan video-video yang memang tidak disarankan ya untuk head unit ini ya. Seperti handphone Evercross atau Mito atau apalah, itu bisa terjadi seperti ini ya, karena tingkat keamanan dalam suatu brand itu berbeda-beda ya. Contoh, kita disamakan dengan persamaan handphone Xiaomi dengan handphone Samsung ya. Yang rentan rusak dalam masalah software itu ternyata handphone yang memang brandnya itu menggunakan security yang memang tidak kuat ya. Karena security bisa kuat karena brand ya. Kalau menurut saya seperti Samsung, iPhone itu sangat-sangat ketat atau kuat ya. Jika terjadi masalah dalam program, dalam
masalah program sistem itu yang sering terjadi handphone yang memang brandnya itu masih lemah ya di pasaran ya, atau kualitas programnya itu masih gampang termasuk oleh virus. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang masalah head unit ini ya. Kenapa terjadi gagal booting atau bootloop atau yang lainnya ya. Intinya gagal sistem lah, ada force close gitu kan. Terus ngehang, ngeblank atau ngelag. Itu disebabkan yang pertama, kita tidak memperhatikan penyimpanan internal ya. Berapa kapasitas memori internal yang ada di head unit dan berapa yang harus kita pakai ya. Terus yang kedua, itu aplikasi-aplikasi yang tidak penting dan memang aplikasi yang menimbulkan virus atau iklan-iklan itu bisa membuat head unit kita menjadi lelet ya atau lambat. Nah, di sini proses sudah kita jalankan ya. Kita masuk ke UP box ya. Kita pasangkan ke UP box untuk mereset IC MMC ini ya, karena di head unit tidak bisa masuk recovery ya. Nah, ini sudah terbaca ya semua programnya di sini. Lalu kita factory reset ya di tab user area ya. Di sini prosesnya enggak lama ya. Kita sambil menekan IC-nya supaya terbaca. Nah, ini keterangan isi dari IC tersebut ya. Di situ ada partisi-partisi untuk program-program yang memang ditunjukkan untuk head unit ini ya. Harusnya jika seperti ini kita harus membackup-nya terlebih dahulu ya, karena ini prosesnya emang buru-buru. Kita langsung saja di factory reset ya. Fungsinya pembackupan itu jika terjadi kerusakan hardware pada IC MMC-nya dan kita akan menggantinya, backupan tersebut bisa dimasukkan kembali ya ke IC yang baru ya. Dan ini persamaannya itu bisa mengambil dari IC handphone ya. Nah, di sini udah selesai ya, kita identify kembali dan kita lihat lagi. Oke, di sini udah selesai ya, udah beres ya. Permasalahan pada IC MMC ini sudah down ya. Lanjut, kita akan pasang kembali ya. Jadi kita mencetak dulu si IC MMC-nya supaya kaki-kaki IC MMC-nya itu bisa ditempelkan lagi atau disolder lagi ke papan PCB-nya ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau misalkan head unit mau awet atau tidak gagal booting, kita pergunakan dengan bijak ya, atau pergunakan dengan sesuai kebutuhan pada head unit tersebut. Contoh, head unit tidak boleh dipakai WhatsApp, Facebook, dan tidak boleh mengandalkan penyimpanan internal terlalu berlebihan ya pada head unit ini ya, karena head unit ini sudah dilengkapi dengan 2 USB ya, atau 2 colokan untuk flash disk ya. Kita bisa menyimpan video, foto, dan lain-lain itu di flash disk ya, karena jangan sampai kita mengandalkan di memori internalnya saja. Itu bakal memberatkan head unit tersebut dan akhirnya gagal booting. Dan tips yang terakhir dari saya menyarankan untuk mematikan atau mendisable YouTube Play Store dan Google Play Store ya, karena itu bisa memancing virus masuk ke dalam head unit tersebut ya, melalui mendownload aplikasi-aplikasi yang memang tidak jelas ya. Makanya saya menyarankan atau merekomendasikan head unit ini tidak usah diaktifkan ya untuk Play Store dan
Google Play Store ya. Dan YouTube-nya juga kita akan mengganti dengan YouTube Pancet ya. YouTube Pancet ini seperti YouTube Premium tanpa iklan. Di akhir video saya akan menginstalkan YouTube Pancet tersebut ya, dan saya akan menjelaskan secara detail YouTube Pancet ini kelebihan dan kekurangannya apa ya. Tapi selama saya pakai 1 tahun ini YouTube Pancet tidak ada kendala sama sekali ya, malah dia bisa memaksimalkan head unit kita untuk bekerja lebih efisien lagi ya. Nah, ini sudah selesai, lalu kita akan mencobanya menghidupkan. Nah, ini fleksibelnya kita pasang kembali. Setelah kita pasang, kita baut dulu ya, baut seperti biasa, dan kita nyalakan lagi menggunakan aki ya. Nah, di sini kita menunggu booting selesai ya, karena booting pertama kali emang agak lama ya. Paling lama itu nggak nyampe 1,5 jam ya, atau 30 menit. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemakaian head unit supaya tidak seperti gagal booting ya, seperti head unit DHD ini. Ini kasus banyak ya masalah head unit botlop gagal booting. Yang pertama, head unit ini kapasitas RAM-nya kecil dan internalnya pun kecil dan tidak sesuai dengan versi Android yang diberikan ya. Versi Androidnya sudah tinggi ya. Nah, disinilah kita harus menggunakan trik yang emang wajib dipakai untuk di semua head unit Android yang Cina ini ya. Nah, ini udah nyala ya, alhamdulillah udah bisa menyala lagi. Lalu kita coba matikan dulu ya. Yang pertama kita cari pengaturan. Di sini ada pengaturan ya. Lanjut kita cari pengaturan aplikasi atau aplikasi manager ya. Di sini kita cari aplikasi. Nah, ini aplikasi ya. Kita tampilkan semua. Sebenarnya kalau misalkan kita mematikan YouTube bawaan sama Play Store, Google Play Service, itu bisa memaksimalkan kinerja head unit ya, sehingga head unit itu tidak terlalu lemot ya, atau tidak terlalu nge-lag ya, karena kapasitas yang akan bertambah terus itu di Google Play Service ini ya. Dia akan melakukan update lagi dan update lagi ya, sesuai versi yang diluncurkan. Tiap kali ada upgradean ya. Nah, di sini kita akan menginstal Pancet ya. Nanti linknya saya kasih ya, link Pancetnya ya. Ini saya cek tipenya, siapa tahu kawan-kawan punya head unit yang sama tipenya seperti ini ya dan mengalami gagal booting. Saya kasih cara dan tutorialnya, dan bagi kawan-kawan yang ingin memakai jasa saya untuk reparasi head unit yang botlop, silahkan kontak WhatsApp saya dan langsung japri lah ke nomor yang saya kasih ya. Kita masukkan dulu ke WiFi ya. Tentunya kita koneksikan dulu ini ke WiFi. Oke, kita tunggu dulu, dan ini sudah terkoneksi ya. Selanjutnya
Oke, dan kita langsung saja menuju ke blog saya ya, teknisi kampungan double N ya titik blogspot.com ya. Nanti di situ ada link pancet ya, link pancetnya nanti ada di situ. Langsung linknya aja di copy dan di download di Google Drive-nya ya. Cuman 4 MB kecil ya untuk ukuran YouTube, dan nanti 4 MB itu nanti ada downloadan lagi aplikasinya di dalam pancet manajernya ya. Nah ini di copy ya. Kita download langsung di head unitnya ya, langsung kita pastekan saja. Oke, langsung dipaste. Kita langsung ke Google Drive ya, diarahkan ke Google Drive, langsung kita download aja sini. Kawan-kawan perhatikan ya setiap detailnya atau setiap step-stepnya supaya kawan-kawan berhasil menginstal aplikasi pancet ini ya. Oke, dan kita langsung install ya di head unit. Nanti kalau misalkan sudah beres mendownload aplikasinya, langsung kita install saja ya di sini. Nah, langsung kita buka ya. Nah, di sini diarahkan ke aplikasi manajernya ya. Nah, kita klik yang sebelah kanan bawah ya, pojok kanan. Nah kita diarahkan ini ada 3 ya. Kita ambil mikro G ya, pancet mikro G ya. Ini sebagai sistem untuk bisa menjalankan pancet ya, YouTube-nya ya, bukan aplikasi YouTube pancetnya, tapi ini seperti pancet mikro G yang harus diinstal untuk menjalankan YouTube pancet ya, seperti itu ya. Dan ini aplikasi yang kita install yang pertama itu adalah manajernya ya, atau pancet manajernya ya, seperti wadahnya ya. Di dalam manajer pancet ini ada 3 aplikasi. Yang pertama YouTube pancet, yang kedua YouTube musik, yang ketiga mikro G ya, pancet mikro G ya. Yang pertama kita install pancet mikro G nya terlebih dahulu ya. Kita download, ini lumayan agak gede ya, harus koneksi internetnya yang bagus ya, tapi enggak terlalu besar sih, 50 MB lah kalau nggak salah. Kita tunggu dulu sampai mikro G nya terinstall ya, nanti dia otomatis menginstalasi sendiri ya. Lanjut lagi, ini install YouTube musik ya, atau nanti dulu lah YouTube musik. Kita langsung saja ke YouTube pancetnya ya. Nah di sini di pojok kanan ada tanda panah ke bawah ya, kita lakukan download kembali ya. Nah di sini ada YouTube pancet ya. Nah YouTube pancet, dan kita tunggu sampai downloadingnya beres. Oke, lanjut kita melakukan penginstalan YouTube-nya ya, YouTube pancetnya. Langsung kita instalkan saja.
kita tunggu sampai instalasinya berhasil ya. Nah, langsung saja kita buka ya YouTube-nya ya, YouTube pancetnya. Nah, di sini nah, jadi keterangannya ya YouTube pancet ini seperti YouTube Premium nih, jadi bisa diminimalisir, terus bisa di hid ya, atau disembunyikan YouTube-nya, audionya tetap menyala, dan iklan juga tidak ada ya, tidak ada iklan. Pokoknya banyak kelebihannya, kekurangannya cuman sedikit sih. Jadi nanti ada yang terinstall aplikasi manajer di pilihan aplikasinya ya, jadi kita pilihnya aplikasi YouTube pancetnya itu aja sih. Bisa login Google juga bisa itu. Oke, terima kasih, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.